Hello Indonesia, this is your captain speaking. Pada tanggal 9 Oktober nanti, tepat di jam 00.15, seluruh rakyat Indonesia berharap agar timnas Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi. Dan pada tanggal 12 Oktober, tepat pukul 02.30, kita semua rela begadang demi melihat timnas Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Rasa antara sedih, senang, bangga akan menjadi satu. 180 menit menuju Piala Dunia itu benar-benar akan terjadi. Tak ada lagi main-main, apalagi basa-basi. Dari tatapan mata pemain itu terlihat nyata ada sebuah ambisi. Bukan lagi hanya misi pribadi, tapi harapan seluruh negeri. Ya, ketika malam itu di kota Roma, seorang pejuang timnas Indonesia telah memulai peperangannya. Bersama timnya Los Lille, ia berhasil menaklukkan salah satu raksasa Italia, AS Roma. Ya, dialah Kelvin Verdong. Di saat rekan-rekannya sudah flight menuju Arab Saudi untuk mengikuti sesi latihan menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, namun Verdong masih pada jalan dan perjuangannya sendiri. Malam itu dalam ajang Europe League, lagi-lagi putra bangsa, pemain timnas Indonesia berhasil mengumumkan pada dunia bahwa bakat dari negeri bernama Indonesia itu benar-benar bisa sejajar di kompetisi Eropa. Sebelum pertandingan, sorot mata kamera mengarah padanya. Seperti biasa, wajahnya kalem, tatapan sayu, dan ia berdiri tepat di belakang seorang Oliver Giroud. Ya, menyaksikan pertandingan semacam ini di kompetisi sebesar dan sekelas Europe League, yang mana seluruh dunia menyaksikan pertandingan malam itu, dan mungkin selain kita tidak ada yang menyangka bahwa pemain lincah dan cepat itu adalah pemain dari sebuah negeri yang seringkali diremehkan dalam kiprahnya di sepak bola. Indonesia memang seringkali dianggap sebelah mata, jangankan oleh tim-tim di Eropa. Di Asia saja kita benar-benar seperti tak dianggap. Kita sudah meletakkan Verdong di Liga Perancis dan penampilannya di kompetisi Eropa sungguh membuat semua orang terpukau. Timnas kita juga punya seorang Jay Itzes dan Emil Audero di Serie A Italia. Bahkan ada seorang Kevin Dix di Bundesliga. Dengan semuanya itu, kita hanya dianggap seperti angin lalu belaka. Bayangkan saja ada sebuah prediksi yang meletakkan Indonesia di peringkat terakhir, atau tim yang memiliki probabilitas paling kecil untuk lolos ke Piala Dunia dari 6 kontestan yang akan bertanding di ronde keempat nanti. Yang mana kita hanya diprediksi punya peluang lolos 7%, jauh di bawah Oman, apalagi Irak dan Arab Saudi. Padahal secara individual pemain, bahkan market value saja kita lebih unggul dari mereka semua. Ya, hal-hal semacam ini adalah cywar, yang seolah-olah kekuatan dari pemain kita itu tak berarti bagi data dan prediksi mereka. Padahal Arab Saudi saja dalam 2 laga terakhir, tak sekalipun mereka bisa menang atas kita. Maka jangan heran dengan jas rapinya, dengan tatapan tajamnya, namun dengan nada bicara yang santai, Verdong pernah mengatakan pada media Eropa, "And we just have to win these 2 games. It will be very difficult. I don't know if I can say it, but we play in Saudi against Saudi, so it will be difficult. But there we have also a team with good mentality, and we just go there for the win, and we will win there. So we go to the World Cup with Indonesia for the first time." Kalau pemain biasa yang mengatakan seperti ini mungkin akan terdengar hanya omong kosong belaka. Namun saat kalimat kami hanya butuh memenangkan 2 pertandingan melawan Saudi dan Irak, maka kami akan pergi ke Piala Dunia bersama Indonesia untuk pertama kalinya. Ya, di saat kalimat itu diucapkan pemain semacam Verdong, sungguh rasanya itu seperti sebuah janji yang dibalut dengan dedikasi yang sudah ia persiapkan dan menjadi motivasi. Di negeri yang berbeda, di bawah sorotan lampu stadion yang sama megahnya, satu lagi pemain timnas Indonesia menapaki panggungnya sendiri. Posisinya tak jauh berbeda dengan Kelvin Verdong, sama-sama berjuang di sisi kiri pertahanan. Namun nasibnya kerap disebut lapis kedua. Dialah Dean James. Bersama klubnya Go Ahead Eagles, Dean James harus menghadapi tantangan berat. Tandang ke markas klub legendaris Yunani, Panathinaikos.
Stadion Olimpiade Athena malam itu menjadi saksi bagaimana Dean James tampil seolah ingin berkata lantang kepada seluruh tim pelatih Timnas Indonesia dan juga kepada para supporter Garuda bahwa fullback kiri Timnas Indonesia bukan hanya milik Calvin Verdong. Maka apa yang terjadi di malam itu benar-benar di luar dugaan kita semua. Dean James memang seorang pemain bertahan, tapi cara dia menyerang sungguh di luar nalar. Overlapnya begitu berani, timingnya presisi, dan setiap pergerakannya selalu membawa ancaman. Bayangkan saja di malam yang magis itu, Dean James menciptakan 2 assist brilian. Yang keduanya menjadi penentu kemenangan Go Ahead Eagles di kandang Panathinaikos, sebuah tempat yang terkenal angker bagi tim tamu. Lihat saja bagaimana ia mengirimkan umpan silang itu. Tak hanya sekali, tapi 2 kali. Namanya di panggung Eropa. Shout out Indonesia. Shout out Indonesia. Memang kita semua harus mengakui Calvin Verdong memang mengerikan. Tenaganya, agresivitasnya, dan kedisiplinannya di sisi kiri membuat siapapun sulit menandinginya. Namun jika suatu saat Timnas Indonesia dihadapkan pada situasi di mana permainan harus bertumpu pada spam crossing dari sisi sayap, maka tak bisa disangkal, Dean James adalah opsi terbaik yang dimiliki Garuda saat ini. Akurasi umpannya, ketenangan dalam tekanan, serta instingnya membaca pergerakan rekan setim menjadikannya senjata berbeda dari Verdong. Dan disinilah tantangan besar itu muncul bagi Patrick Kluivert dan jajaran pelatih Timnas Indonesia. Apakah mereka akan tetap mempercayakan posisi itu pada Verdong, atau berani memberi kesempatan pada Dean James? Atau mungkin memainkan keduanya sekaligus, menciptakan sisi kiri yang tak hanya jago dalam urusan bertahan, tapi ketika menyerang juga mematikan. Yang jelas ini bukan hanya soal pilihan taktik, tapi soal bagaimana Garuda ingin menulis bab berikutnya dalam sejarahnya. Dan kita semua akan menunggu dengan degup yang sama, menanti kejutan berikutnya dari mereka yang terbang membawa bendera merah putih. Seakan tak mau kalah dengan Verdong dan Dean James di panggung Europe League, sang kapten Timnas Indonesia yakni Jay Itzes pun seperti tak mau ketinggalan. Bersama timnya Sassuolo, Jay pun kembali menunjukkan seni pertahanan miliknya. Bermain 90 menit, ia berhasil membawa Sassuolo mengalahkan Verona dengan skor tipis 1-0. Sekaligus menegaskan bahwa kemampuan Jay Itzes dalam mengkoordinasi lini pertahanan sungguh teruji di Serie A. Walau pada menit ke-58 kita dibuat khawatir saat Jay Itzes terlihat kesakitan. Dan syukurlah benturan keras itu tidak membuat kapten timnas yang satu ini mendapat cedera yang serius dan tetap mampu menyelesaikan 90 menit dan membawa Sassuolo perlahan ke puncak atas klasemen Serie A. Seakan tak mau kalah dengan sorotan yang kini tertuju pada Calvin Verdong dan Dean James di panggung Europe League, sang kapten timnas Indonesia Jay Itzes pun kembali menunjukkan mengapa dirinya layak disebut sebagai sosok penting Garuda di level tertinggi Eropa. Bersama klubnya Sassuolo, Jay tampil meyakinkan di Serie A. Dalam laga melawan Verona yang berlangsung penuh tensi, Jay turun sejak menit pertama dan bermain penuh selama 90 menit dan tanpa sedikit pun kehilangan fokus. Hasilnya, Sassuolo berhasil memetik kemenangan tipis 1-0. Dan sekali lagi, dunia menyaksikan bagaimana ketenangan serta kecerdasan taktik Itzes menjadi fondasi utama permainan tim. Maka tak heran dalam laga itu, Jay mendapat rating 7,7. Setiap tackle pemain ini benar-benar penuh perhitungan. Setiap duel udaranya hampir ia menangkan. Dan setiap instruksi yang keluar dari mulutnya terdengar seperti perintah seorang pemimpin di garis pertahanan. Meskipun ia bukan kapten di Sassuolo, Jay bukan sekadar bek tengah. Jay adalah komposer di lini belakang, memastikan setiap pergerakan tim tetap harmonis meski lawan terus menekan. Namun sempat ada momen yang membuat jantung para pendukung timnas Indonesia berdegup lebih cepat. Memasuki menit ke-58, Jay tampak kesakitan usai benturan keras dengan pemain lawan. Seluruh pandangan langsung tertuju padanya, ketegangan pun menyelimuti. Bayangkan bagaimana pondasi pertahanan timnas di ronde keempat nanti jika tak ada Jay Itzes. Namun dengan kekuatan khasnya, Jay bangkit kembali, menepis kekhawatiran itu dan menyelesaikan laga hingga peluit panjang berbunyi. Sebuah penampilan yang bukan hanya menunjukkan kekuatan fisik, tapi juga mental seorang pemimpin sejati. Dan sungguh beruntung timnas Indonesia memiliki Jay Itzes. Kemenangan ini menegaskan satu hal, Jay bukan hanya bertahan untuk Sassuolo, tapi juga membawa nama Indonesia dengan kebanggaan di setiap langkahnya di Serie A.
Dan seiring perjalanan Sassuolo yang kini perlahan menanjak menuju papan atas klasemen, kita semua tahu, di balik solidnya tembok pertahanan itu, ada seorang kapten Garuda yang diam-diam sedang menulis kisahnya sendiri di tanah Italia. Dan kini semua mata tertuju pada tanggal 9 dan 12 Oktober. 2 malam yang akan mengubah arah sejarah sepak bola Indonesia. 2 malam yang akan menentukan apakah mimpi itu, mimpi yang selama puluhan tahun hanya jadi bahan tawa dunia, akan benar-benar menjadi kenyataan. 180 menit menuju Piala Dunia. Bukan sekadar angka di papan skor, tapi ujian untuk sebuah generasi. Generasi yang tumbuh dengan mimpi melihat Garuda berkibar di panggung dunia. Generasi yang pernah kecewa, tapi tak pernah berhenti percaya. Lihatlah di Eropa sana, para pemain kita sedang menulis kisah mereka masing-masing. Kelvin Verdong, sang penjaga sisi kiri yang kini menaklukkan raksasa Italia. Dean James, sang pemberontak tenang yang menjawab keraguan lewat 2 asis yang membungkam keraguan. Dan Jay Itzes, si tembok kokoh Garuda, seorang kapten yang berdiri berani di jantung pertahanan Serie A. Mereka bertiga tak sedang bermain untuk sebuah klub. Mereka sedang memperkuat keyakinan sebuah bangsa bahwa pemain Indonesia bisa berdiri sejajar, bisa berjuang di level tertinggi, bisa menatap dunia tanpa rasa takut. Namun sekarang panggung sesungguhnya sudah menanti. Arab Saudi dan Irak bukan sekadar lawan. Mereka adalah 2 gerbang besar menuju kebahagiaan bernama Piala Dunia. Dan untuk membukanya kita tak butuh keajaiban, kita hanya butuh keyakinan. Karena mereka, Kelvin Verdong, Dean James dan Jay Itzes, dan seluruh anak bangsa yang mengenakan lambang Garuda di dada, tahu betul bahwa setiap tetes keringat mereka adalah doa dari 270 juta jiwa di tanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari kampung-kampung kecil hingga gedung-gedung tinggi di kota besar, semua bersatu dalam satu suara. Ayo Garuda, bawa kami ke Piala Dunia. Jadi ketika malam 9 dan 12 Oktober itu tiba, ketika peluit pertama berbunyi, jangan pernah berpaling dari layar. Karena apa yang akan kita saksikan bukan sekadar pertandingan, tapi perang terakhir untuk mengubah nasib sepak bola Indonesia selamanya. Dan siapa tahu, mungkin di bawah langit Arab Saudi, ketika Kelvin Verdong berlari di sisi kiri, Dean James menutup ruang di belakang, dan Jay Itzes berdiri tegak di jantung pertahanan, kita akan melihat momen itu datang. Momen ketika dunia akhirnya harus mengakui Indonesia pantas berada di pentas Piala Dunia.